Pengen banget, Indonesia sebagai industri film yang terbesar ya di Asia Tenggara ini punya punya showcase-nya ya. Hub ya gitu, titik temu gitu. Nah kalau titik temu itu bisa dibilang memang yang mendasari kita membuat. Jadi seberapa penting sebetulnya kehadiran LSF ini dalam ekosistem perfilman Indonesia? Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat sensor mandiri, kita ketemu lagi di Kelas Sinema bersama saya Gustaf Folia. Dan kali ini Kelas Sinema kedatangan seorang sineas yang sangat berpengalaman dan juga melahirkan banyak karya-karya yang luar biasa dalam industri perfilman di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Iva Isfansyah. Halo Mas Iva, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Iva ini kan direktur JAF ya. Ini festival yang luar biasa. Saya pribadi melihat di JAF Market ini LSF juga punya kesempatan untuk ketemu dengan seluruh bagian dari ekosistem perfilman Indonesia ya Mas. Nah, apakah sejauh ini sudah sesuai harapan atau ada yang masih ingin ditingkatkan Mas Iva? Ya, makasih apresiasinya gitu ya, benar sekali gitu bahwa memang kita udah lama gitu ya berkolaborasi gitu dengan LSF dan memang Job Market ini kalau dibilang sesuai harapan justru sebenarnya sangat sangat sesuai gitu. Artinya banyak banyak hal yang melebihi ekspektasi kami lah gitu. Karena dari awal kita juga nggak berani kan punya ekspektasi yang jauh ya besar. Mestinya yang karena ini bagaimanapun diadakan di Jogja gitu ya. Jadi teman-teman di industri itu kebanyakan di Jakarta gitu ya. Kemudian ada beberapa mungkin film market lain dan sebagainya di luar dan tadi bisa dibilang ya memang punya target gitu tapi nggak berani yang berekspektasi besar gitu. Tapi sejauh ini justru melebihi target sih, maksudnya melebihi target ya apa aja Mas, banyak misalnya booth gitu yang memang kita dari awal kebayang memetakan ada 150 booth, semuanya udah terisi luar biasa. Terus kemudian, akreditasi gitu, dari awal kita membayangkan ada 1.000 akreditasi itu gimana ya mungkin dan ternyata memang ternyata lebih jadi gitu. Terus kemudian pengunjung ya yang pengunjung ini bagaimana ya mengakses film market karena bagaimanapun kan ini aktivitas bisnis ya, ya maksudnya yang terjadi mungkin banyak B2B activity gitu, tapi ternyata publik juga mengakses dan mungkin memang ya sudah fakta bahwa film Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari publik gitu, yang memang mereka pengen tahu, Korea pengen dapat pengalaman di sini, dapat experience gitu. Jadi ya melebihi target tapi di sisi lain juga banyak yang kita pikirkan gitu agar lebih efektif gitu untuk perkembangan selanjutnya. Bagaimanapun ini yang pertama gitu, jadi semuanya ya pengalaman. Ini kan market, festival film pertama di Indonesia ya, dan saya ngelihat juga banyak sekali orang-orang yang kayaknya antusias banget untuk ikut gitu ya Mas. Ketika awal pertama kali, merencanakan ini, sebetulnya apa tujuannya Mas? Ya yang jelas paling nggak ada tujuan utama tuh 2, yang pertama pengen banget Indonesia sebagai industri film yang terbesar ya di Asia Tenggara ini punya punya showcase-nya ya, showcase saja kayak kalau kalau apalagi Indonesia lagi kondisinya lagi bagus gitu, banyak orang pengen tahu seperti apa sih kok aku dengar di sana ada sesuatu terjadi gitu yang positif gitu, orang langsung bisa cepat dapat gambarannya gitu. Nah kalau pusatnya misalnya nggak ada showcase seperti ini ke Jakarta atau ke Jogja atau kemanapun gitu paling sehari ketemu 1, 2 company, 3 company, nggak dapat gambarannya. Nah ini dengan hanya sehari aja gitu ngurangin waktu gitu ke market ini harus membayar. Wah ada ratusan booth, wah pelakunya seperti ini, wah energinya segini. Itu tujuan pertamanya sih gitu. Yang kedua tentu saja hub ya gitu, titik temu gitu. Nah kalau titik temu itu bisa dibilang memang yang mendasari kita membuat ini. Karena di festival sendiri sudah di venue udah nggak cukup semuanya ketemu di sana, pelaku, profesional, bakat-bakat baru, anak-anak muda. Ya udah kenapa nggak memang kita formalkan, kita buat programnya, bisa kita hitung,
berapa pertemuan, berapa yang deal yang terjadi dan sebagainya. Jadi memang apa ya, paling nggak 2 itu dulu deh, kalau 2 itu ketemu, impact yang lain mesti akan terjadi. Oke. Nah, ini kan industri perfilman Indonesia lagi bergairah gitu ya. Yes. Tahun ini sudah mencapai angkanya yang sepanjang sejarah kita nggak pernah mencapai penonton sebanyak ini ya. Mas Siva sendiri melihat apakah ini gairah yang pasti positif, tapi apakah sudah mencapai puncaknya, Mas? Saya rasa kalau apakah ini puncaknya belum sih. Oh ya? Kita memang lagi mendaki, ada di titik tertinggi yang pernah kita daki gitu ya, mungkin. Tapi enggak, ini belum sampai puncaknya karena bagaimanapun ya kalau ngomongin puncak, penonton potensi penonton kita besar sekali ya. Potensi kualitas film kita besar sekali untuk travel gitu dan sebagainya. Jadi menurut saya kita akan sampai gitu ngepuncak itu tadi, Bro. Oke. Kalau Mas Siva melihat proyeksi industrinya perfilman sendiri seperti apa, Mas, ke depannya? Ya, ya di titik ini terasa sekali ya energi di job market ini semuanya berjejaring, semuanya ketemu apa segala macam. Jadi potensinya itu memang sebesar itu gitu. Jadi yang film yang difokuskan pada penonton dia akan bertemu penonton sebanyak-banyaknya. Layar akan tersebar semerata-meratanya gitu. Terus kemudian film-film yang berkualitas travel go internasional juga akan menemukan jalannya gitu. Jadi akan banyak, pengennya itu ya akan ada penonton luar yang pengen nonton karena film Indonesia. Kalau di titik sekarang kan tidak ada satupun penonton luar misalnya ya ya mencari karena itu film Indonesia ya. Kebetulan mereka nonton film Indonesia dan oh bagus gitu. Jadi tapi kan kalau Ada mungkin tapi nggak banyak. ya ada mungkin nggak banyak gitu. Maksudnya ada tapi ada kepentingannya karena ya dia mau bikin festival apa segala macam. Tapi kan berbeda dengan misalnya aku pengen nonton film Korea deh. Apa ya, ya memang karena seneng film Korea Harusnya sampai ke situ ya. apa itu atau aku tuh seleraku film Jepang loh gitu. Iya. Nah kalau sekarang kan bisa dibilang sangat sedikit sekali yang orang luar yang enggak aku tuh tesnya cocok dengan film Indonesia sebenarnya. Ya belum sampai di titik itu. Kebetulan dia nonton film Indonesia, kaget aja dia film Indonesia. Dia menonton karena film itu bagus gitu, karena film itu travel dan sebagainya. Jadi menurut saya penting kita ada sampai di titik di mana ya film Indonesia dicari film dan itu siapa yang memperjuangkan kalau bukan kita sendiri. Kita bisa bilang aku pengen loh seleraku tuh suka film Iran gitu. Ya karena apa yang diperjuangkan oleh mereka, kualitasnya, karakternya gitu. Atau film Amerika atau film ya itu yang harapan saya Indonesia ada di teritori yang orang ya jadi cari karena value-nya memang terdengar dan bagus. Oke. Nah, di tengah perkembangan pesat ini Mas Siva, tentu juga kan yang perlu disadari adalah bagaimana agar masyarakat tetap terlindungi. Contohnya adalah ada kehadiran LSF di mana salah satu yang diamanatkan di undang-undang adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif film gitu. Apa yang bisa Mas Siva sampaikan soal ini, Mas? Ya, yang jelas mungkin memang karakternya berbeda karena negara Indonesia itu kan luas banget ya gitu. Maksudnya ngomongin secara edukasi, ekonomi, quality dan sebagainya itu pemikirannya emang perspektifnya luas banget gitu. Jadi memang bisa jadi benar gitu bahwa untuk yang mass gitu, yang memang istilahnya gini, culture sinemanya itu kan tidak seimbang ya. Rasanya penting sekali gitu memang untuk bagaimana penonton itu dikasih guide gitu, kasih ada panduan dan sebagainya untuk kemudian penonton atau film menemukan penonton mereka sendiri, penonton menemukan film itu sendiri. Iya. Ya bisa jadi ada juga film-film yang memang diarahkan atau target audiensnya untuk audiens-audiens yang secara edukasi lebih Literasi lebih tinggi ya. tapi ya bisa dibilang itu ya fungsi bioskop kan itu ya bagaimana itu ruangan tertutup gitu. Jadi kalau pas masuk juga jelas ini untuk siapa film ini dan di situ mungkin memang penting gitu untuk LSF menjadi ruang gitu, menjadi lembaga untuk menjadi partner pembuat film untuk menemukan penonton apalagi di Indonesia yang beragam sekali gitu ya. Jadi seberapa penting sebetulnya kehadiran LSF ini dalam ekosistem perfilman Indonesia? Ya, menurut saya harus hadir sih, harus hadir dan berkolaborasi dengan baik. Maksudnya harus bukan hadir yang kemudian
relasinya menjadi sangat kaku ya. Betul. Karena kan pasti ada peraturan dan sebagainya. Tapi dari pengalaman saya ya itu tadi gitu. Saya tiap tahun memutar ratusan film, berkolaborasi dengan baik, saya memproduksi film, bisa diskusi, bisa ngobrol, saya punya film seperti ini, energinya bagaimana, apakah ini untuk kategori penonton yang seperti apa gitu. Nah, kehadirannya itu harus harus sebagai kita di tim yang sama gitu ya istilahnya seperti itu yang menyenangkan. Nah, salah satu yang juga digaungkan LSF adalah gerakan nasional budaya sensor mandiri. Supaya masyarakat tuh punya kesadaran juga untuk selalu ngecek klasifikasi usia dari film yang akan dia tonton. Kalau nggak cocok ya jangan gitu kan. Ini kan kesadarannya terus terang masih agak rendah ya Mas. Gimana ya caranya menurut Mas Ipat? eh Ya literasi dan edukasi sih, dan Ya, itu tidak gampang karena itu tadi ya, budaya sinemanya aja nggak merata kan. Maksudnya budaya sinema dan misalnya tempat ini Jogja dulu juga nggak sangat minim, sekarang literasinya bisa lebih bagus karena ada festival, karena ada activity gitu. Belum daerah-daerah yang memang jadi memang menurut saya di setiap wilayah mungkin literasi dan edukasinya bisa bisa ya. Tapi itu ya itu sosialisasi ke berbagai wilayah gitu. Itu yang sebetulnya sudah kami lakukan tapi juga tentu butuh waktu untuk menjangkau lebih luas. Terakhir Mas, harapan buat LSF apa kira-kira Mas Ipat? ya, ya harapan buat SF menjadi tim yang baik gitu ya, sevisi, punya visi yang sama antara, pembuat film, kemudian penontonnya gitu, kemudian, media atau kritik dan juga government gitu tuh mempunyai visi yang sama untuk memajukan drama kita. Oke, Mas Iva, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga makin sukses ya Mas. Amin. Dan industri perfilman Indonesia juga akan semakin baik. Amin ya. Oke, kasih. Nah, itu tadi sahabat sensor mandiri episode dengan Iva Isfansyah dalam kelas sinema. Saya Gustavo Lia, terima kasih dan sampai jumpa. Tepuk tangan dong buat Mas Iva. Thank you Mas Iva waktunya. Makasih.